kita masih akan berbincang dengan bakal calon wali kota Bandung Muhammad Farhan serta bakal calon bupati Bandung Barat petahana Hengky Kurniawan. Saya ke Kang Hengky dulu, tadi saya sudah kasih teaser di awal memang bahwa ini kan tadi Kang Hengky sudah sampaikan sebenarnya banyak pertimbangan, tetapi ada aspirasi dari warga yang menyuarakan untuk maju lagi sebagai bakal calon bupati Bandung Barat. Ini apa aspirasi yang disampaikan oleh warga dan sebenarnya pertimbangannya saat itu apa saja, Kang? Ya, tugas pemimpin ini kan harus bisa terus meringankan beban masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat itu bisa hidup dengan kebijakan yang kita buat. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun ini persoalan infrastruktur di Bandung Barat perlahan tapi pasti saya tuntaskan. Pembangunan secara masif di wilayah selatan dan utara. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi. Saya mengeluarkan kebijakan 5%, minimal 5% tunjangan ASN itu harus belanja ke warung-warung yang ada di Bandung Barat, UMKM, pertanian dan peternakan itu ada perputaran sekitar 3 miliar per bulannya. Kemudian juga ada ketahanan pangan yang saya berikan ke pondok pesantren berupa bibit 1.000 bibit ikan lele beserta kolamnya. Kemudian juga ada pada saat kita mengalami PMK itu peternak di Bandung Barat tidak mengalami kerugian besar karena dagingnya kita borong. Nah, hal-hal seperti ini yang dirasakan oleh masyarakat, terutama infrastruktur di wilayah selatan ya, sehingga sekarang mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Itu berpuluh-puluh tahun dari pemekaran Kabupaten Bandung, itu belum pernah diperbaiki. Nah, saya perbaiki sampai 300 miliar, meskipun skemanya saya pinjam uang ke SMI, tapi alhamdulillah terukur. Tingkat pertumbuhan ekonominya dari 3% menjadi 5,8%, malah di atas pemerintah provinsi. Nah, kebijakan-kebijakan ini ya mungkin alhamdulillah dirasakan oleh masyarakat. Makanya ketika saya sempat minta partai untuk maju di kota lain dan saya pamitan di Instagram itu ternyata banyak gitu. Ternyata masyarakat Bandung Barat itu cukup melankolis, kemudian berharap saya untuk maju lagi di sana. Nah, sehingga itu juga menjadi dorongan saya menyampaikan ke partai, udah saya majunya di Bandung Barat lagi gitu. Meskipun di tempat lain itu juga alhamdulillah kemarin penetrasi sebentar melalui baliho surveinya juga tinggi. Jadi ada 2 kabupaten kota yang kemarin sempat saya antara Bandung Barat atau Kota Blitar begitu. Tapi ya itu tadi dorongannya adalah mungkin apa yang kita perjuangkan, kebijakan yang kita keluarkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu, Mbak. Ya, ini menarik juga nih Kang Hengky dan juga Kang Farhan, ini dari 11 selebritas atau artis yang maju dalam kontestasi Pilkada di 2024 ini, 5 diantaranya berkontestasi di wilayah Jawa Barat, di wilayah Bandung Raya seperti itu. Ini bagaimana? Apakah memang semagnet itu ya untuk bisa berkontestasi di wilayah Bandung Raya? Kang Farhan boleh dijawab duluan? Menurut saya sih ini kebetulan aja. Toh baru sekarang Bandung Raya tiba-tiba diminati oleh begitu banyak istilahnya apa namanya selebritas ya. Sebelumnya sih bisa dikatakan hampir nggak pernah. 2008, 2013, 2018 satu-satunya selebritas yang ikut waktu itu Teh Nurul Arifin aja. Bahwa sekarang tiba-tiba jadi numpuk gitu, toh hanya ada di Bandung, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Bandung Barat, Barat. Ya. Kabupaten Bandung. Adalah cuma 3 dari 5, oke lah. Di Sumedang nggak ada, di Cimahi nggak ada. Tapi bahwa ini memang menarik perhatian masyarakat sih saya bersyukur karena artinya nanti apapun yang kita kerjakan itu ada di bawah apa namanya ya di bawah atau menarik perhatian banyak mata. Tujuannya bukan sekedar hanya untuk menikmati fame and fortune, tetapi justru untuk membuat kita lebih aware bahwa kerja kita nggak boleh sembarangan nih, banyak mata yang mengawasi, dan kita tahu sendiri salah ngomong, salah bertindak kalau di media, apalagi di sosial media, wah bisa habis kita. Saya rasa ini hal yang baik, dan bahkan juga artinya warga Bandung pun diberi bantuan ya dalam tanda kutip untuk bisa mengawasi kinerja kita-kita yang sedang berkontestasi. Jadi karena kebetulan aja ya 5 selebritas ini berkontestasi di wilayah Bandung Raya atau Jawa Barat ini. Nah ini juga menarik di Bandung Barat ini ya Kang Hengky. Kang Hengky bukan satu-satunya selebritas yang berkontestasi di
Bandung Barat gitu ya, di Pilbub Bandung Barat. Ada juga Gilang Dirga dan juga ada satu lagi gitu ya, ada JJ Govinda juga yang berlaga di sana. Ini bagaimana tanggapannya harus bisa akhirnya menjadi apa namanya rival gitu dengan sesama kalangan artis. Ya, pertama saya mengapresiasi aja ada artis yang mau terjun di politik kemudian mau mengabdi untuk masyarakat. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa semua memiliki hak ya, baik memilih maupun dipilih. Nah, saya belum sempat bertanya ke JJ, ke Gilang Dirga motivasinya apa, tapi tentu saya sangat mengapresiasi. Mari kita mengedepankan ide dan gagasan. Tapi memang hari-hari saya selama 2 tahun ini cukup produktif, termasuk bagaimana menawarkan Bandung Barat ke beberapa investor, termasuk salah satunya Raffi Ahmad begitu ya. Bahkan di era saya itu investor masuk senilai 12 triliun. Kami juara pertumbuhan investasi di Jawa Barat, mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur. Jadi saya tidak hanya bisa menggait investor untuk masuk ke Bandung Barat, ternyata juga bisa memotivasi artis akhirnya pengen maju juga di Bandung Barat. Tapi ya kita apresiasi, kita senang-senang aja bahwa ada kawan-kawan sesama artis yang mau mengabdi. Tinggal nanti ya masyarakat yang menentukan. Motivasinya saya juga tidak tahu, setiap partai juga memiliki kebijakan masing-masing, apakah karena populer ataukah memang punya pengalaman kerja-kerja politik. Tapi intinya saya sih senang aja gitu. Mari kita memberikan sesuatu yang inovatif untuk masyarakat, Yang bermanfaat ya, tentunya ya untuk masyarakat. bermanfaat begitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri nih bahwa banyak netizen, masyarakat juga yang nyinyir gitu ya, yang julid kita bisa anggap seperti itu untuk ini artis-artis yang memang maju dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Kira-kira memang harus punya modal apa selain memang ketenaran, ini juga yang ingin biar ditunjukkan gitu oleh masyarakat julid gitu ya, agar ini loh kita nih sebagai artis-artis selebritas ini yang maju di kontestasi pilkada ini juga mampu untuk bisa mengatasi dan juga memberikan solusi untuk wilayah-wilayah yang memang dipilih untuk maju dalam kontestasi pilkada. Saya rasa bukan julid ya, tapi kritis gitu. Bahwa sekarang masyarakat lebih kritis. Keluarnya terdengar seperti julid, itu ya bagian dari ekspresi aja. Bahwa sekarang itu dengan adanya para selebritas yang masuk ke dalam kontestasi pilkada, justru harapannya adalah bukan sekedar bahwa para selebritas ini jadi pemenang, tapi harapannya adalah justru akan bisa meningkatkan partisipasi politik atau juga turn up rate dari para pemilih ke TPS gitu. Karena ada si selebritas ini gitu. Apa yang terjadi pada Bang Komeng kan sesuatu yang fenomenal ya di Jawa Barat gitu, dan ini saya rasa sisi baiknya. Dan sisi baiknya juga bahwa kalau Anda tadi sebut Jihan kan sebutnya julid gitu ya. Kalau saya mungkin lebih harus mempersepsikannya sebagai kritis gitu. Tingkat kritisnya itu kan karena dengan sosial media atau media digital, yang kritisnya nggak cuma orang Bandung atau orang Bandung Barat atau orang Kabupaten Bandung kan. Bisa jadi juga orang di Jakarta, Surabaya, atau bahkan mungkin di luar negeri yang punya ikatan emosional dengan kota-kota ini, dengan kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Sumedang sebagai bagian dari Bandung Raya. Nah, hal ini tentunya bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi lah buat kita untuk melaksanakan kampanye pilkada dan juga realisasi dari kampanye tersebut dengan lebih apa ya, istilah gampangnya mah lebih bener lah, jangan cuma pencitraan aja loh, ada jutaan mata mengawasi Anda, gitu. Jadi itu memang harus diperhatikan, apalagi sekarang kan menjelang ulang tahun Kota Bandung ke-214 ini, bareng sama ulang tahun Kompas TV juga, kita ingin menjadikan momen ini sebagai momen untuk sama-sama melihat Kota Bandung itu harus punya masa depan yang cerah, secerah masa depan Kompas TV. Amin, Sekalian. amin, ya rabbal alamin, Kang. Oke, kalau dari Kang Hengki gimana nih, Kang? Ya, saya sepakat dengan Kang Farhan. Kritik itu hari ini anak muda pun ketika saya turun di 16 kecamatan, 165 desa, ternyata aspirasi mereka keren-keren. Mereka juga menitipkan harapan. Jadi kritik di sosial media itu harus kita tanggapi sesuatu yang bagus, vitamin buat kita ke depan lebih baik. Tetapi apa namanya, dengan kritikan itu atau mungkin pesimisme dari masyarakat,
itu tantangan yang harus kita jawab gitu. Makanya ya pinter-pinternya kita bagaimana menemui masyarakat, meyakinkan tentang program-program yang kita buat itu mewakili mereka nggak, berguna buat mereka nggak, ini programnya mengada-ngada nggak gitu kan, bisa direalisasikan nggak. Saya pikir ya kita harus mampu mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat di daerah kita mengikuti kontestasi politik gitu. Oke, kita berandai-andai nih Kang Hengki dan juga Kang Farhan, kalau keduanya insya Allah gitu ya terpilih nanti dalam Pilkada Serentak 2024 ini menjadi Bupati Bandung Barat dan Wali Kota Bandung. Kira-kira nanti kedepannya akan kolaborasi nggak ya ini kepala daerah dari Kota Bandung dan juga Bandung Barat? Ya, kalau saya pengen banget. Jadi di pemerintahan sebelumnya saya sudah MOU dengan Pak Yana waktu itu. Jadi Bandung dan Bandung Barat ini sangat berkaitan erat gitu. Kami memiliki sumber daya alam yang cantik ya, yaitu Lembang dan sekitarnya. Tapi masyarakat banyak menginap di Kota Bandung gitu. Jadi PAD hotelnya banyak di Kota Bandung, yang Farhan. Nah, kita ingin kolaborasi ke depan. Waktu itu sempat kita inisiatifkan, kita pengen bikin cable car dari Ledeng ke Bandung Barat. Kemudian PAD-nya dibagi seperti apa, termasuk juga promosi produk UMKM-nya. Jadi produk UMKM kita dipromosikan di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Begitu juga Kota Bandung sebaliknya memasang promosi di Bandung Barat. Jadi kunci sukses memang kolaborasi, inovasi dan kreativitas gitu. Sehingga kolaborasi dalam segala hal itu tentu kedepannya akan sangat bermanfaat bagi daerah itu. Udah ada ajakan kolaborasi nih, Kang Farhan gimana Kang? Ada banyak sekali titik temu antara kota kabupaten yang ada di Bandung Raya. Ada 5 kan ya. Kabupaten Sumedang di paling timur, kemudian ada Bandung Barat di paling barat, ada Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang ada di tengah-tengah. Nah, hal ini tentu saja harus kita bentuk dalam sebuah kerjasama yang komprehensif. Saya sih membayangkan hayalan kita tahun 2015 dulu dan itu bisa terwujud. Yang namanya sekarang adalah aglomerasi pusat pertumbuhan baru, yaitu Bandung Raya. Nah, aglomerasi pusat pertumbuhan baru ini saya harapkan bisa dihidupkan kembali oleh gubernur terpilih. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka yang akan mendapatkan manfaatnya tuh banyak sekali, tidak hanya 2,4 juta warga Kota Bandung, tetapi keseluruhan dari warga di Bandung Raya di 5 kota kabupaten ini. Nah, artinya apa? Kolaborasi kita tidak hanya terbatas kepada antar 2 kota atau 2 kabupaten, tetapi juga sebagai sebuah bagian wilayah besar yang dinaungi oleh gubernur. Sehingga artinya tidak hanya kita akan mengandalkan PAD seperti yang disinggung oleh Kang Hengki tadi, tetapi juga kita mengharapkan bisa memanfaatkan program strategi nasional dan juga bantuan provinsi yang akan bermanfaat untuk semuanya secara lebih besar. Contohnya pembangunan kereta api listrik yang menghubungkan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Nah, itu bagian yang sudah hampir pasti ada di PSN. Cable car itu impian bersama. Kenapa mesti cable car? Karena kan nanjak dan turun. Kalau pakai kereta biasa susah bikinnya. Kalau pakai kabel car itu lebih mudah gitu. Pokoknya itu tapi harus masuk PSN, program strategi nasional. Kalau di antara kita bagian tugasnya cukup bagian pembebasan lahan aja, Kang Bupati, begitu kira-kira. Jadi kalau baik, ini udah ada rencana kolaborasi ya. Malah waktu itu kita dorong bagaimana BUMD Kota Bandung, karena kalau BUMD Kota Bandung ini kan penghasilannya cukup besar. Itu mau membangun hotel di Bandung Barat, Kang Farhan. Mudah-mudahan kalau kita terpilih kita kolaborasi, Kang Farhan. Waduh, ini udah ada jalinan kolaborasi di antara Kang Hengki dan juga Kang Farhan. Saya doakan untuk sukses terus gitu ya di Pilkada sehat-sehat. Kang Hengki dan juga Kang Farhan, terima kasih atas perbincangannya dan sudah bergabung di Rumah Pilkada Kompas TV. Selamat sore, sehat selalu. Sore, selamat ulang tahun. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Kompas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.